B di sini, B tidak berhak untuk meminta kerugian. Apa contohnya? Ya, kau pakailah motor aku, ya, lalu motornya terbalik, hancur kan itu kan? Motornya terbalik, kau pakailah motor aku, apa dia tahu apa aku tak perlu itu, nak rusak apa itu, motornya hancur. Itu namanya perdata. Perdata tidak punya, ya, tidak berhak untuk meminta kerugian kalau itu ya sudah dilakukan atas kehendak B. Nah, disinilah ya kebalikan hukum publik dan hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Ciri khas pokoknya apa? Ciri khas publik ini adalah peran negara lebih besar. Itu kan? Negara lebih berperan di situ. Ya. Polisi dan jaksa mewakili negara di situ untuk menegakkan hukum publik ini. Dan di dalam hukum publik inilah ranahnya ya, lebih menarik. Contoh saya katakan seperti ini pada saudara. Dulu ya, privasi ya, privatnya hak privilege dalam keluarga. Ya. Dalam keluarga, apa-apa lah, suara-suara lain tidak apa-apa, penting suara saya dengar ya, Dalam kasus dalam keluarga, misal ya, dulu kalau suami istri berkelahi, dulu ya, suami istri berkelahi di rumah, tidak ada orang yang bisa masuk karena itu privilege ya. Tidak bisa. Tetapi setelah dibuka menjadi hukum publik, kapan dibuka hukum publik? Sejak keluarnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ranah rumah tangga itu sudah ranah publik. Mekik-mekik bininya kita bisa dobrak pintu. Gitu kan? Kalau dulu tidak baca. Ributlah dua belah bini, kita diam baik. Sudahlah, tidak usah kita perhatikan. Kaget kalau dia berdamai, kagetnya hati kita, wong dua belah bini. Ya, apa dia uji Pak RT tadi ini Pak RT itu jahat setelah diakor ya. Tapi sekarang karena dia masuk ranah publik, hak privilege gitu, privasi gitu dirompak. Itu salah satu ya dari hak hukum perdata ditarik menjadi hukum publik. Saya tanya lagi, jelas sampai di sini? Yang perlu saya ulang? Jelas. Ya. Baik ya. Coba sekarang. Ada yang nanya dulu apa? Santai baik, dah belum nak terlalu. Pak Adi, mana Sawaludin mana ini Sawaludin? Ada. Ada. Ada Pak Sawal. Oh itu, yang mulia itu harus itulah ya. Coba dari poin-poin tadi ini kan semuanya kita belajar hukum dasar ya. Baru kita belajar hukum dasar ini belajarnya kita banyak menyentuh tentang azas ya. Bagaimana kelahiran norma itu? Bagaimana kelahiran tentang norma-norma pasal-pasal ini? Dia tentu dari azas dulu ya. Azas ya, nilai azas norma. Lahirnya norma ketentuan hukum itu bersumber dari azas, bersumber dari nilai. Nah, itu kita nggak kaget lah, itu belajar filsafat lah dengan Pak Eli dengan apa ya. Oke. Sampai di sini kita sudah bisa membedakan bagaimana banyak bersejarah tentang cerita apa-apa hukum ini. Ya, tadi seperti azas konkordansi, azas apa-apa hukum ini masih berlaku ya. Tanyaan gitu ngapa Pak, doktor, profesor sudah banyak tetapi hukum warisan Belanda ini masih dipakai itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan orang seperti itu. Nah, sekarang dari sini sudah saya jelaskan ya. Sifat hukum privat itu minta bunuh pun dia tetap dihukum karena itu adalah sifat hukum publik itu. Yang dipersalahkan itu adalah menghilangkan nyawa orang lain, lepas dari minta atau tidak diminta. Coba dari situ kita lihat sekilas tentang ya
hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sampai di sini ada respon? Ada yang tidak dari hukum ada? Siapa-siapa? Yang tidak dari hukum? Mbak Fitria dari mana Mbak Fitria? Pengadilan juga? Iya Pak. Ya. Oke. Tanya, Pak Dokter. Woi Pak Hadi, kagak dulu merokok itu, walaupun dewean itu. Kagak dulu ngundut tuh cil. Aku sedikit sumit Pak. Hah? Pak Dokter. Apa? Pak, ada yang mau ditanya ini Pak. Coba tunjukkan wajahnya. Saya cari dulu wajahmu itu. Coba, ada nggak? Siapa Yamin ini? Andika. Andika. Oke, Pak cari dulu ya. Intan. Ya Pak. Rivaldi Raka. Sauludin. Ada Sauludin. Ya. Ya. Tadi banyak namanya Pak ya tadi. Banyak namanya tuh baca baik itu. Andika Pak. Andika nomor berapa Kak? Nah, tahu nomor berapa? Hairun Musini, Taufik Rahman. Harun. Ada, siap. Sebentar, Siap. Andika nanti saya lihat Andika. Oke. Ini balikan di atas Andika ya. Aldi. Coba Kak, langsung siapa Kak? Baca Gini, jawab, Pak. jawab. Pengen tahu dari mana ini Pak ya, bahwa di dalam acara ancaman pidana itu selama 20 tahun. Sedangkan di dalam hukum perdata juga mengenai hak fisik tanah juga 20 tahun. Nah, aturan itu kenapa harus 20 tahun? Seperti contoh ada dijelaskan oleh Pak dosen yang lain, kalau seandainya perbatasan negara itu melalui meriam gitu. Tembakan meriam itu 16 kilo, berarti perbatasan wilayah laut itu 16 kilo gitu. Berarti itu pengen tahu kayak gitu Pak Dokter. Bentar Pak, ini Andika di mana Andika? Belum bingung wajah kau Andika. Mana ketemu di jalan laju Tumburan. Iya di kuburan. Oh, Dokter Haji Muhammad mana? Alang kerami ya dokter tuh masih kan mana yang sakit dah bro. Coba, ya Andika Wira. Iya Pak. Iya. Apa tadi Kak? Ini Pak, kita pengen tahu gitu kan, seperti ancaman pidana itu maksimal 20 tahun ancaman pidana. Sedangkan di dalam perdata juga untuk hukuman penjara, ya. Iya penjara. Kalau perdata juga penguasaan fisik tanah juga selama 20 tahun. Nah, jadi yang pengen aku tahu itu Pak, sebagai pengetahuan seperti contoh yang diajari oleh Pak yang pagi tadi, seperti contoh untuk batas wilayah negara itu melalui meriam 16 kilo laut. Berarti 16 kilo 16 mil tadi melalui meriam seperti itu. Ini 20 tahun dari mana gitu Pak Dokter? Siapa yang tahu 16 kilo meriam itu? Maksudnya Itu, senjata meriam bukan nama uang meriam itu kan? Bukan, senjata meriam itu untuk menentukan batas wilayah kekuasaan jajahan. Ya. Gitu. Saya cuman begini Pak, kalau yang itu saya udah paham ya. Ya, Pak. Artinya hukuman penjara itu ya, maksimal menjatuhkan kepada seseorang itu adalah 20 tahun. Tidak boleh Anda dihukum 20 tahun 1 hari. Itu yang saya singgung tadi ya. Nah, gitu. Tidak boleh. Atau Andika, saya menghukum saudara hukuman seumur hidup. Saudara umur 40 tahun. Ya. Hukuman seumur hidup itu kan penjara juga. Ya. Iya, iya. Nah, tidak boleh saya karena hukuman 40 tahun umur saudara itu melanggar hukuman maksimum kan? Maksimum 20 tahun. Jadi saya katakan tadi, hukuman itu adalah 20 tahun. Tapi 20 tahun itu, saya katakan ya, ada enggak orang yang melebihi hukuman dari 20 tahun? Ada. Seperti Gayus Tambunan. Hampir 35 tahun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena perkaranya berdiri sendiri satu-satu. Yang tidak boleh itu satu kasus dihukum 20 tahun 1 hari. Tapi kalau dicicil yang perkara di sini 2 tahun, yang perkara sini 3 tahun, yang perkara sini
Itulah sampai akumulasinya sampai 25 atau 35 tahun. Ya, dan itu pun masih pro dan kontra. Kok orang dihukum sampai 35 tahun walaupun kasusnya. Iya, gitu Profesor. Sedangkan tentang penguasaan fisik dan tanah itu menjadi hak milik juga 20 tahun juga itu Profesor. Nah, justru itu saya tidak paham kalau di sini ya, Iya. 2 tahun. Apabila lewat 20 tahun dia bisa mengklaim memiliki kan itu kan? Iya, benar. Kenapa Iya, nggak 15 dia bisa tahun mengklaim atau memiliki, apa? ya. Iya, Kita- 20 tahun. Ya, kita tidak tahu juga itu ya, mengklaim memiliki. Ya, Siap, sama Profesor. halnya dengan kita berbicara misalnya ya, mengapa jadi standar misalnya ya, uang pergi haji di dusun jangan keluar rumah sebelum 40 hari kan itu kan? Iya, iya. Itu pensiunnya kita tidak tahu itu dari mana itu persoalannya. Kalau 40 hari jangan dulu keluar, jangan dulu apa dan lain sebagainya. Kalau 40 hari nifas ya, perempuan baru melahirkan jelas ya. Tetapi yang 40 hari jangan keluar rumah, jangan apa dan lain sebagainya. Nah itu Pak Andika, mohon dipahami dengan yang jurusan-jurusan itu ya. Saya cuma melihat dari sisi ini ya. Oke. Nah terima kasih itu ya atas dialog kita. Kita lebih kepada dialog, lebih dialog. Sekarang hukum pidana. Pak Sawaludin itu pakai hukum pidana juga dia di militer itu, tapi hukum pidana militer, ya. Hukum pidana militer ya. Hukum pidana yang berlaku di kita ini ya, yang kata Pak Ibu Halisa tadi adalah azas konkordansi itu berdasarkan apa? Justru kita sudah 75 tahun merdeka masih memakai Strafrecht ya, Pan Nederland Indie ini yang sudah diterjemahkan ya. Secara ringkas saya katakan, ini perjalanannya panjang ya, mengapa sampai tetap digunakan ya, Wetboek Pan Straf Nederland Indie ini ya, mengapa tetap diberlakukan sekarang, dia merupakan hukum pidana pokok yang berlaku di samping masih banyak terdapat peraturan. Karena ini salah satunya untuk mengatasi kekosongan hukum. Itu kan? Vakum ya, kekosongan hukum. Jadi disinilah sampai 17 Agustus ya kita masih menggunakan ya Wetboek Pan Strafrecht voor Nederland Indie ini ya. Masih, tetapi kita sudah menjadi Indonesia ya, sudah kita terjemahkan melalui Kofi Straf Wetboek Nederland ini. Nah, justru itu sampai sekarang pasal-pasal ini tetap kita gunakan walaupun kadangkala ini tidak sesuai dengan budaya kita, itu persoalannya ya. Kadang-kadang isi pasal ini tidak sesuai dengan kultur kita. Di mana tidak sesuainya misalnya masalah overspell atau perselingkuhan. Itu kan? Apa coba di sini ngatur? Pasal berapa itu? Pasal 284 kalau saya tidak salah ya. Pasal 284 atau berapa itu ya? Mengatur tentang itu. Dia memang katanya sudah dicabut dan tidak sesuai. Artinya kita tidak menganut ya paham tentang liberal individual. Ya, di sini dipersyaratkan yang namanya perselingkuhan atau overspell itu salah satu syaratnya sudah ada yang kawin. Ya. Yang mengadakan zina itu salah satunya sudah ada yang kawin kan begitu. Kalau bujang gadis tidak bisa dikatakan itu, ya. Justru itu kadang-kadang kita, ini persoalannya ini, ini, ya. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada konsep hukum pidana baru, ya. Sudah mulai hukum pidana baru yang memang kita mau melihat, tetapi aturan-aturannya memang sangat panjang. Tapi itu namanya karya kita sendiri. Coba kita melangkah terus ya. Artinya sejak 17 Agustus 45 ya ini tetap diberlakukan sampai sekarang yang sudah diterjemahkan belum berubah-ubah. Terus terang ya, kita sebagai penegak hukum atau sebagai apa tidak perlu menghafali ini, sebab kita tidak perlu. Ya, kita cuman ada hal-hal yang itu. Saya katakan juga di sini bahwa kitab undang-undang hukum pidana ini sebenarnya adalah tinggal apa masalahnya? Yang namanya hukum material ini tinggal persoalannya, ya sudah banyak yang keluar dari sini. Contohnya apa?
Undang-undang tindak pidana korupsi sudah keluar. Soal korupsi, penyalahgunaan jabatan sudah keluar, ya. Keluar. Tentang misalnya kejahatan terhadap anak sudah keluar. Sudah banyak yang keluar. Yang banyak keluar itu yang kita gunakan asas leg spesialis, derogat, leg generalis itu. Ya. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tindak pidana korupsi. Sudah banyak keluar. Artinya apa yang berlaku? Yang berlaku hanya, ya, mohon maaf aja ya, pencurian, pemerkosaan, ya, penipuan dan lain sebagainya. Yang paling banyak berlaku ini nanti kita lihat tentang penyertaan pasal 55. Coba. Kesalahan dalam jabatan sudah keluar. Undang-undang tentang makar sudah keluar kan? Sudah keluar. Artinya undang-undang ini sebenarnya tinggal dia leg generalis saja. Undang-undang umum saja. Yang masih populer dipakai ini misalnya tentang, ya, tadi saya katakan kejahatan-kejahatan, ya, tindak pidana kejahatan pemerkosaan, kejahatan apa-apa. Tetapi persoalannya ini bisa dijuntukan orang dengan undang-undang tentang misalnya perlindungan anak apabila kejahatan itu dilakukan terhadap anak. Untuk pemberatan, ya. Inilah namanya kitab undang-undang ini sekarang ini sebenarnya secara, kalau orang katakan kita tidak mampu apa-apa, itu sebenarnya sudah banyak yang keluar. Membuat undang-undang khusus. Ya. Tidak ada lagi. Coba saudara buka misalnya penyakit kejahatan dalam jabatan. Ya. Bagaimana tentang undang-undang korupsi dan lain sebagainya. Ada di sini. Ya. Tetapi dia keluar. Lalu dia dikatakan adalah bentuknya adalah leg spesial. Nah, itulah kita katakan, ya, kitab undang-undang hukum pidana yang tadi Pak Ibu Alisa katakan asas konkordansi, ya, asas-asas hukum berlaku, tempat dan lain sebagainya. Ini, ya, lanjutan jikalau undang-undang tidak perlu saya nuker. Sekarang kembali ke dasar, saya katakan kan dasar tadi. Kita sering mengatakan itu sangat normatif, kan? Seperti itu bahasa kita, ya. Sebenarnya norma itu apa? Saya katakan, ini norma. Norma ini lahir dari azas, ya. Azas itu lahir dari nilai. Ya. Lalu saya menjelaskan kepada saudara tentang hukum pidana ini, yang paling keren adalah norma. Pemahaman saudara bagaimana norma itu? Norma itu adalah hal-hal yang tercantum di dalam pasal itu. Saya contohkan misalnya, ya. Barang siapa, ya. Misal saya katakan misalnya pasal 338, ya. Coba Pak Yamin bacakan dulu pasal 338 itu. Ada kan KOP kan di situ kan? Pak Yamin? Ada KOP? Lagi nggak ada Pak Dasen. Lagi ngerti. Siapa yang ada? Ada Pak. Banyak. Ya, coba baca. Kita supaya kita aktif semua, ya. Kalau aku ngoceh. Pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Coba itu, Diki, ya. Diki tadi yang baca ya, Ki, ya? Iya, Pak. Diki Siap. di mana, Diki? Kalau Bapak pengen tahu, boleh tahu. Diki di Palembang, Pak. Bukan, di instansinya apa? Swasta, Pak. Baru tamat Swasta, dari ya, S1 Diki, Hukum Taman Siswa, Itu, Pak. Diki, yang awak baca itulah yang namanya norma. Ya. Kalau bahasa Arabnya kaidah. Ya. Itulah yang namanya norma. Norma itu sifatnya adalah peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Ya. Apa larangannya? Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, itu kan larangan, ya. Nah, coba saya katakan seperti ini, ya. Inti dari norma itu adalah suatu ketentuan yang mengenai sikap yang harus diambil oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Itu norma, ya.
Tetapi dia dicantumkan di dalam pasal peraturan-peraturan. Coba, saya lihat. Apa bentuk-bentuk norma itu? Pertama, bentuk norma itu adalah perboden. Yang saya katakan tadi, larangan. Dilarang, larangan. Yang kita gelak lewat cinde, yang ada garis merah, apa-apa itu. Oh, ini perboden. Ya, perboden ini. Artinya larangan. Apa larangan? Tadi dibaca ya, ini saya katakan. Yang dilarang apa? Yang dilarang seperti misal di dalam pasal 36. Ya. Bentar. Bentar ya. Coba. Di sini ya. Pertama adalah perboden, larangan. Apa yang dilarang? Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Itu sifat dari norma. Dia melarang. Ya. Dan yang kedua dia sifatnya geboden. Norma itu berbentuk keharusan, harus kita laksanakan. Perintah. Melarang dan perintah. Pasal mana yang merintah? Misalnya pasal 164 dan 165. Apa perintah norma itu? Ya. Barang siapa mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, ya, pasal dan lain sebagainya, ya, dengan sengaja tidak memberitahukan apabila kejahatan jadi dilakukan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Harus perintah. Hei, kamu kalau ketahuan wong nak makar atau wong nak melakukan kejahatan, ya, ngomong-ngomong di tempat-tempat ngopi, kayak ibu itu kita nulis, ya, kita tangkap, kita perkosa dan lain sebagainya. Apabila terjadi, ternyata hukum memerintahkan agar kita melaporkan niat kejahatan yang akan dilakukan itu tidak kita lakukan, secara normalnya kita bisa. Itu kan? Jadi larangan, ya, yang namanya perboden, dan ada yang sifatnya adalah geboden, keharusan. Hukum memerintahkan kita harus menjalankan sesuatu. Yang ketiga adalah kebolehan. Ya, boleh. Kalau agama itu, larangan itu haram, ya, perintah itu adalah sebuah kewajiban, dan ini adalah sunat. Apa? Dalam hukum pidana terdapat norma pada lapangan lain, misalnya hukum perdata, siapa beli harus dibayar, itu kan? Norma keagamaan harus melakukan rukun Islam. Norma kesucian harus menghormati orang tua. Justru itu norma-norma itu diatur. Saya katakan lagi, kita sering itu sangat normatif. Artinya norma yang kita bicarakan ini adalah aturan-aturan yang sifatnya adalah larangan, yang sifatnya adalah suruhan, yang sifatnya adalah kebolehan. Itu norma, ya. Norma itu sama dengan kita katakan adalah kaidah dalam bahasa Arab. Ini adalah dasar-dasar, ya. Dari mana lahirnya norma itu? Dari azas dan dari nilai. Coba saya buktikan di situ. Dari mana dari azas dan nilai? Nilai, ya. Nilai itu kan kalau kita secara filosofis adalah hal-hal yang kita nilai, bisa baik, bisa apa, ya. Orang memegang komitmen dan lain sebagainya, itu nilai. Pada hakikatnya manusia ini jujur, kan, itu nilai. Coba. Dari nilai itu, hakikatnya manusia ini bebas untuk bergaul, bebas untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya, itu nilai. Tetapi dari nilai ini, orang yang jujur, orang yang komitmen itu, supaya dia terikat, dia harus dibuatkan norma. Justru itu lahirlah sebuah azas, ya. Ingat kamu dalam azas hukum perdata yang namanya fakta sunt serpanda. Itu azas, ya. Ingat, ya. Ya, perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang.
azas. Tetapi bagaimana azas ini nilai orang komitmen, lalu muncul azas fakta hukum pada, lalu dibuatlah norma. Normanya apa? Normanya adalah di dalam pasal 1338. Gitu kan? Nah, itu salah satu bentuk yang saya katakan bahwa inilah bentuk dari hukum pidana. Ya, inilah bentuk yang saya katakan norma atau tadi saya katakan. Nah, norma itu orang katakan ada norma hukum, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma sopan santun. Itu pelajaran tadi di pengantar ini ilmu hukum tadi. Oke, dari sini. Saya mau minum dulu sebentar ya. Ya. Ngopi Pak, ngopi. Ganti uang rumah, mana mau ngopi? Hah? Panitia di fakultas itu kan panitia kalau kita di kelas lain kan itu kan. Coba Pak Muslim, paham enggak? Paham Pak. Paham ya? Itu azas inilah ya. Kita berazas nanti lini mana kita lihat. Di sinilah persoalan para pakar-pakar hukum ini kadang-kadang kita lemah di ilmu-ilmu hukum dasar. Azas kita lemah, apalagi kita mengorek tentang nilai. Kita tahunya pokoknya ini, pasal ini, tahu pasal ini. Nah, itulah kan kita ingat lagi. Oke. Nah, tadi belum kopi ini nih, Min. Coba kita buka lagi nih, kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Saking tingginya kadang-kadang kita ujian hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana itu, ya. Apa dia isi di sini nih? Ya. Isi hukum pidana ini apa? Kadang-kadang kita lupa kan? Isinya bagaimana hukum pidana ini? Isinya saudara bisa baca terdiri dari 3 buku itu, ya. Ya. Itulah isinya. Hukum pidana materil yang kata kita tadi. Kalau pidana materil ini kita berdasarkan inilah salah satunya ya. Ya. Salah satunya ini. Tetapi ini juga bisa materil. Ya. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi juga hukum materil. Apa sifatnya hukum materil itu? Hukum yang bersifat apa tadi? Dari awal tadi kan? Hah? Yang saya terangkan awal tadi. Sifat hukum materil itu apa? Dia berisikan tentang norma, dia berisikan tentang hukuman, dia berisikan siapa yang dapat dihukum. Ini undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, sekarang kita kembali kepada hukum pidana. Yang hukum pidana yang kita laksanakan banyak, hukum pidana material ini tentang apa-apa banyak. Cuman kita contohkan KUHP saja. KUHP ini terdiri dari 3 buku. Buku pertama adalah dia bercerita tentang mengatur tentang ketentuan umum. Bisa saudara baca sendiri. Buku 2 tentang mengatur tentang kejahatan. Buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Itu KUHP. Ya. Berbulak-balik KUHP ini setelah ditanyukan itu, ya kita sebagai penegak hukum kadang-kadang lupa. Ya. Kita maksudnya mau mengungkap apa? Nah, ketiga buku inilah yang tersebar di dalam undang-undang ya. Tetapi 3 buku di atas masih banyak peraturan yang saya contohkan tadi. Ya. Apa sebabnya buku 1 mengatur tentang ketentuan umum? Coba. Buku 1 mengatur tentang ketentuan umum. Mengapa? Oleh karena peraturan di dalam buku 1 itu tidak hanya berlaku untuk buku 2 dan buku 3 dari KUHP saja. Dia bisa juga berlaku tentang yang lain. Itu namanya ketentuan umum. Mengapa dia membedakan buku 1, 2, dan 3 ada tentang kejahatan dan ada tentang pelanggaran? Justru ini kita membedakan, ini kita azas dulu ya. Peraturan hanya berlaku terhadap kejahatan dan tidak terhadap pelanggaran. Mengapa dia diatur? Ya, buku 1 itu ya terdapat peraturan yang hanya berlaku terhadap kejahatan dan tidak terhadap pelanggaran. Di dalam buku 1. Pasal 53. Ini buku 1 ya. Di pasal 53 di dalam buku 1 itu coba. Ini buku 1 karena dia itu. Apa buku 1 pasal 53? Ya buka. Mencoba melakukan kejahatan tindak pidana ya, jika niat untuk itu telah ternyata
dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka dia bisa dihukum. Itu kan? Artinya, ini di buku 1. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dihukum pasal 54-nya. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Membantu melakukan kejahatan, ya, bisa dihukum. Membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. Itulah ketentuan-ketentuan ini, ada ketentuan umum yang banyak kita katakan. Justru itu saya katakan awal tadi, yang paling banyak digunakan sebenarnya di ketentuan umum. Pasal berapa? Biasanya soal pasal penyertaan pasal 55 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. Itu masih tren itu. Atau pasal 64 tindak pidana berlanjut. Tetapi kalau yang lain-lain ini sudah tidak lagi, ya, sudah banyak yang keluar dari sini. Nah, inilah ketentuan-ketentuan pasal. Mengapa kita bedakan antara, ya, ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran? Ini ketentuan-ketentuan, ya, membantu kejahatan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini jelas dah. Saya katakan tadi saya bicara tentang norma, ya, norma itu apa dan lain sebagainya. Pendidikan norma sudah saya jelaskan di atas, ya, dan soal sanksi, ya. Nanti kita masuk lagi tentang apa dan lain sebagainya. Sampai di sini, ada yang belum jelas? Andika jelas? Jelas. Alwi? Tapi ada yang tanya lagi nih, Pak Dokter. Boleh. Panjang saya bisa ya, kalau saya tidak bisa. Pertanyaan, iya, bagaimana? Pertanyaan ini masih menggantung juga di pikiran gitu kan, kenapa bisa kayak gini kan? Gini ya, Pak Dokter, bahwa setiap norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara itu berhubungan dengan agama kebanyakan. Setiap, menurut saya berasumsi setiap ada dosa di situ ada aturan yang mengatur, yaitu ancaman atau hukuman seperti itu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan saya itu, Pak Dokter, kenapa zina menurut agama yang tidak ada ikatan perkawinan yang usianya telah 18 tahun ke atas itu tidak diatur dalam undang-undang? Itu yang mulia. Sedangkan itu ada hubungannya dengan norma dan dosa dan adat juga yang mulia. Yang kepada dokter, Pak Dokter. Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Yang mana zina 18 tidak diatur itu yang mana? Kenapa zina menurut agama zina ada menurut agama itu ada zina yang perkawinannya tuh yang ada hubungan perkawinan itu ada hukumannya ya, yang ada ikatan perkawinan itu ada hukumannya. Kalau di bawah daripada itu 18 tahun itu ada hukumannya. Yang 18 tahun itu kenapa tidak dihukum? Baik ya, saya juga agak bingung gitu ya. Sekarang begini Pak ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dinamakan anak itu 18 tahun ke bawah ya, itu kan? Ya, 18 tahun ke bawah. Kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Perkawinan, berapa tahun orang bisa kawin? Itu umur 16 kan, bisa kan? Itu. Kalau kita kembali kepada tadi saudara belajar kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang bisa melakukan ya perbuatan perdata itu, hubungan perdata itu apabila berumur 21 tahun. Itu kan? Nah, sekarang persoalannya tadi kalau saya tangkap ya. Justru itu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada yang dikatakan pemerkosaan, ya, itu kan? Ada yang dikatakan apa? Apa yang namanya itu? Pencabulan. Pencabulan. Kalau anak-anak di bawah umur tidak dibelangkan perkosa, tapi dicabuli. Tapi hakikatnya sebenarnya diperkosa. Nah, justru karena itu saya tidak jelas dari pertanyaan tadi, mengapa umur 18? Artinya, kalau KUHP itu mensyaratkan yang namanya perzinahan itu
salah satu syaratnya sudah ada yang kawin, begitu ya. Tetapi sebenarnya di hukum agama tidak ukur kawin, asalkan hukum Islam ini menyatakan seseorang dewasa. Mukallaf ya, istilah Islam itu kan mukallaf, itu adalah orang yang sudah balik kan. Artinya Islam dia melihat ciri fisik, bukan di ciri umur. Fisik itu apa? Kalau Andika suaranya sudah pecah salon, misalnya, halo, itu sudah mulai dewasa itu ya, sudah bermimpi. Perempuan sudah haid dan lain sebagainya. Itu sudah dewasa. Justru karena itulah ya, di mana kita ingin mengatur jadi persoalan berpedoman pada ketentuan mana seseorang bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Kalau umurnya di bawah 18 tahun, baik yang melakukan maupun yang korban, dia berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak, kan begitu kan? Tetapi kalau di atas itu, dia bisa diberlakukan undang-undang lain, undang-undang kitab hukum pidana, undang-undang dan lain sebagainya. Kapan perlindungan anak, prosesnya juga beda dengan orang-orang dewasa. Justru karena itu ya, Islam tidak menghendaki apapun di segi umur apa secara fisik, tetapi Islam melihat dari kedewasaan itu dari perkembangan tubuh dari yang bersangkutan. Ya, justru karena itulah sanksi ke Islam itu tadi saya katakan adalah lebih pada dosa. Kalau kita nih lebih kepada yang sifatnya tadi saya katakan di dalam pasal 10 itu. Saya rasa itu Andika ya. Nah, sekarang kita lihat tentang sanksi. Kapan kita bicara tadi saya katakan sudah saya kaitkan dengan norma, dia selalu berkaitan dengan sanksi. Ya, sanksi yang kita katakan adalah tadi saya sudah jelaskan, dan saya ulang lagi. Ya, coba sanksi, ya, sanksi hukum, ya, apa itu sanksi? Ya, akibat ya dari pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan, dia akan menerima sanksi. Tadi saya katakan sanksi penjara, sanksi apa dan lain sebagainya. Sanksi ya dalam hukum pidana ini coba hakikatnya adalah membatasi ya dari sanksi ini, hakikat dari sanksi ini ya. Coba kita lihat. Justru karena itu hukum pidana adalah hukum, dia lebih kepada sebenarnya pidana itu adalah hukuman, itu sanksi merupakan benteng hukum. Jadi seseorang dihukum mati, dihukum apa, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan sementara di dalam ketentuan norma ini, artinya ketentuan norma itu harus selalu bergandengan dengan sanksi. Kalau hanya norma saja tanpa sanksi, artinya norma itu tidak lengkap. Misal seperti apa? Ya, saya katakan. Di dalam hukum pidana ada sanksi yang bukan merupakan siksaan yang disebut dengan tindakan. Ya, matregal. Misalnya dalam pasal 45 anak melakukan tindak pidana. Coba. Ketentuan hukum material dulu sebelum ada lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila anak melakukan tindak pidana, ada 3 jenis hukuman yang dilakukan. Ingat enggak? Anak yang kita katakan umur 12 tahun atau umur 12 tahun itu, dia ada 3 jenis hukuman. Coba kita lihat di pasal 45. Apa jenis hukumannya? Dia bisa dikembalikan kepada orang tua, dia bisa dididik oleh negara, itu kan? Artinya dia tidak melakukan bisa kena hukuman. Justru itu dia diambil oleh Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Tetapi ini sudah tidak berlaku. Ya, tentang bagaimana anak-anak yang melakukan tindak pidana itu, cara jenis-jenis hukuman yang dilakukan, dan hukuman itu bisa dipilih lebih banyak, dia dikembalikan kepada orang tua. Justru itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, yang kita katakan ada double track system itu, dia juga mengenal apa istilahnya? Restoratifnya apa mengenalnya? Anak yang dianukan apa? Restoratif justice. Apa itu artinya apa? Dilakukan? Untuk pemulihan terhadap anak. Tadi apa tadi?
Diversi. diversi. Itu namanya double track. Ya, ada undang-undang ini sebenarnya double track ini dia mengandung double. Undang-undang tentang narkotika. Ya, double track. Pidana atau rehabilitasi. Pidana atau diversi. Nah, justru itu ini tidak mengenal di dalam KUHP itu perkembangan-perkembangan di dalam hukum pidana. Sekarang kita lihat lagi. Saudara sudah mengenal dulu di dalam belajar hukum yang namanya istilah strafbarvet. Ya, strafbarvet. Itu kan dalam istilah Belanda. Straf ini kan, tadi saya katakan hukuman kan. Apa itu strafbarvet itu? Strafbarvet itu adalah perbuatan yang dilarang undang-undang yang diancam dengan hukuman. Itu strafbarvet. Yang saya katakan tadi. Ya. Kalau Mister Kartanegara lebih condong menggunakan istilah delik. Delik apalah yang dilakukan? Delik apa yang dilakukan? Begitu kita. Ya. Tetapi sebenarnya delik itu adalah dari strafbarvet. Justru itu dari delik itu kita ya menyebutnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Di Indonesia lebih populer menggunakan istilah tindak pidana. Contoh, Undang-Undang 31. Ya. 99 adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Tindak pidana korupsi. Padahal dia bisa perbuatan pidana, bisa peristiwa pidana, bisa menggunakan kata delik, bisa. Coba. Justru itu lebih populer kita katakan kadang-kadang ini delik apa? Delik umum, apa delik khusus kan begitu kan? Delik aduan atau delik biasa kan begitu, ya? Justru itu kita katakan lebih populer kita menggunakan istilah tindak pidana. Ya, justru itu di dalam tindak pidana ini adalah perbuatan. Tadi saya di awal kan tindak pidana itu apa? Perbuatan yang diancam dengan hukuman kan tindak pidana. Oke, kita gunakan bahasa delik dulu. Mau delik, mau perbuatan, mau tindak pidana, mau peristiwa, mau strafbarvet ya. Oke, delik. Delik itu ada sama tadi, ada delik formil dan delik material. Atau tindak pidana formil dan tindak pidana material. Kalau hukum pidana tadi adalah hukum pidana formil dan hukum pidana material. Sekarang delik juga ada yang material, ada yang formil. Kira-kira ada yang bisa membedakan coba? Silakan. Ada yang bisa membedakan? Saya ulang lagi ya. Strafbarvet. Strafbarvet itu ya ada ya yang lebih menggunakan misalnya Mister Kartanegara lebih condong menggunakan istilah delik. Kalau Purnadi Purbacaraka lebih condong kepada peristiwa pidana. Tetapi yang populer di kita ini adalah tindak pidana. Coba, semuanya kan begitu kan? Tidak ada, kita tidak menggunakan peristiwa atau apa, enggak. Kita tindak pidana. Terbukti tadi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, misalnya undang-undang pelindungan, pokoknya tindak pidana. Ya. Judul-judulnya itu tidak pidana, artinya kita lebih populer menggunakan istilah tindak pidana. Artinya ini singkatan ini kan sebenarnya tindakan pidana ya, tindakan yang dihukum itu intinya kan. Tetapi lebih populer tindak pidana. Tindak ini kan singkatan tindakan pidana. Tindakan perbuatan yang dihukum itu artinya. Itulah orang bilang perbuatan pidana. Ya, tindakan itu sama dengan perbuatan kan? Tetapi dipotong atau dipopulerkan menjadi tindak pidana. Nah, tindak pidana ini orang lebih melihat adalah dengan istilah delik. Apa deliknya? Coba kita lihat. Misalnya, nah, delik di sini, apa? Delik di sini adalah delik, ya, formil
dan delik materi. Silakan lah, ngopi nomor rokok apa pun, tidak perlu ganti asapnya sampai kaki. Contoh Siap. delik aduan, ya Pak Dokter ya. Hah? Delik aduan. Nanti dulu, delik formil dan delik material dulu, hati aduan itu. Ya, Delik formil itu suatu tindak pidana yang telah selesai dilakukan, Pak. Kalau dari delik Siapa material itu? Muhammad Farizal, Pak. Fariza, ya. Apa ya? Ya, Pak. Udah lah dulu, material itu, mau Pak. jelas, saya open one. Biasanya Ya. kapan sudah seisap itu terang pikiran tuh, ayo. Ya. Apa dah? Delik material itu, Pak, suatu tindakan pidana yang telah dilakukan, telah selesai. Sementara delik formil itu adalah suatu tindak pidana yang belum dilakukan tapi berakibat pidana seperti percobaan kayak itu, Pak. Muhammad Fariza dari mana itunya? Di Palembang nih lah? Ya, udah memang, Pak. Dari asal itunya? Asal, Pak. Begawinya kamu bagaimana? Advokat, Pak. Profesi. Advokat. Pak. Advokat muda. Ya, semburu ilmu gitu, jangan sering ganggu, Be, ya. Ya, Pak. Ya, coba. Ada yang lain? Oh, ini semuanya baru daftar kemarin. Ada yang lain? Mana Bu Hakim dari mana? Bu Hakim dari? Coba muncul dulu. Dokter Saipudin. Oke. Apa dia? Aku lagi banyak nih. Coba. Coba dari situ, dari ini. Sudah ya, sudah jelas ya. Mengapa kita menggunakan lebih populer tindak pidana? Ya, tindak pidana itu adalah tindakan pidana, tindakan yang bisa dihukum kan? Kita tidak menggunakan perbuatan pidana, kita tidak menggunakan peristiwa pidana, kita tidak menggunakan istilah delik. Tetapi terjemahan secara Barfield ini adalah delik. Saya lontarkan kepada saudara sebagai respon ya, supaya dia logis. Apa bedanya tindak pidana atau delik formil atau tindak pidana formil dan tindak pidana material? Tadi Muhammad Fariza sudah menjawab ya, seorang advokat sudah menjawab. Apa bedanya keduanya? Coba mana Bu Hakim tadi? Apa pendapat Bu Hakim tadi? Mana Bu Hakim? Yang dari Banyasin. Mbak, mana dari Banyasin? Petik, Pak. Kayu kami. Coba. Labalik. Penutup. Nah, itu udah sampai ke ini, itu udah itu. Ingoan ngecek itu ya. Pak ini kalau ngajar tatap muka ya, absen siko-siko. Saya udah baca dan mudi ke. Kalau tatap muka ya, kalau memang kita di kelas itu. Tetapi Pak, kalau sudah cukup, kau sudah cukup. Nah, masuk tidak terserah. Masuknya berapa persen, Pak? Cuman 75%. Kalau 16 kali cukup 12 kali. 14 kali gratis, bisa masuk lagi. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang saya cek absen-absen ini. Ya, saya ngocek-ngocek kadang-kadang tinggal wong 4 yang aktifkan ini. Nah. Ulang tahun hari ini, Pak Dokter. Hah? Ulang tahun pecah ya. Apa? Iya. Hari ini. Belum, Ulang Ulang tahun. Kemarin. Tidak perlu kita itu resmi ke itu lahir di dukun lahir di dukun ini tidak perlu tidak terlalu itu apa benar apa tidak kadang-kadang kita meragukan juga kan lahir dulu lewat ditulisnya di dinding rumah itu lahir apa pun tapi lahir siapa di lemari hilang. Oke. Coba baca ini delik formil ya coba Muhammad Fariza supaya jangan itu ya. Siapa? Oke, mengajukan siapa dosennya? Saya Pudin. Wajar kau udah baca ini. Nah, jangan ya. Coba. Mengapa kita perlu bedakan antara delik formil dan delik material itu? Delik formil yang dilarang itu adalah perbuatannya. Ingat ya? Gawinya yang dilarang. Contoh, pasal 362. Dilarang untuk mencuri misalnya. Untuk apa? Barang siapa mengambil barang sesuatu. Apa yang dilarang? Ngambil. Kalau ngambil kan perbuatan kan? Perbuatannya. Lah, aku bayarnya itu udah. Yang itu. Coba. Delik formil itu yang dilarang itu perbuatannya. Contoh, saya katakan di dalam pasal 362. Apa yang dilarang? Mengambil barang lain yang kita sebut adalah pencuri. Jauh itu yang bulatnya Nanti saya kaitkan. Belum ada tugas ini nak upah.
tak mungkin lah bergawe nak gawe gitu dah. Coba. Sekarang delik material apa? Delik material itu yang diancam itu adalah akibatnya. Pasal 338. Bukan perbuatan. Di delik material itu bukan nujah uang, bukan. Tetapi merampas nyawa orang lain akibat ditujah. Paham enggak? Delik formil itu perbuatannya yang dilarang. Sedangkan delik material adalah akibatnya yang dilarang. Saya contohkan. Apa Pak akibatnya? Pasal 338. Yang dilarang itu adalah menghilangkan nyawa orang. Bukan yang dilarang itu adalah nujawong. Barang siapa nujawong apa bukan? Coba. Saya contohkan. Saya kembali di sini. Kalau tindak pidana korupsi itu delik apa? Pak Riza. Delik apa? Pak Riza, delik apa? Halo Pak, siapa? Tindak pidana korupsi. Sudah jelas ini ya? Jelas Pak Riza ya? Kalau delik formil yang dilarang itu perbuatannya. Kalau delik material yang dilarang itu adalah akibatnya. Sekarang tindak pidana korupsi. Material. Tindak pidana korupsi delik material Pak. Hah? Delik material Pak. Delik material. Penjelasan saudara. Kalau delik material. Delik material karena yang dititik beratkan ini pada kerugian Pak. Akibat daripada tindak pidana itu kerugian. Oke. Bagus. Ya. Ada pendapat lain? Ini kan saya dikasih pengertian. Delik formil yang dilarang itu perbuatannya, sedangkan delik material yang dilarang itu adalah akibatnya. Akibat dari perbuatan. Sekarang saya melontarkan pertanyaan, kalau tindak pidana korupsi itu yang dilarang, yang kita sebut delik apa? Tadi Riza sudah ngomong, delik material. Ada benarnya. Karena itu ada kerugian negara. Tetapi ada perbuatan enggak di situ? Yamin, ada perbuatan enggak, Min? Aku isu balik dah. Muhammad Yamin, ada perbuatan enggak di situ? Kalau saya dikawin, ada perbuatan Pak. Ada kan? Perbuatan yang sengaja sendiri atau berkelompok. Ada perbuatannya itu seperti di dalam pasal 2 itu. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain kan itu kan? Ya. Yeah. Itu kan? Menyalahgunakan kewenangan seperti pasal 3 itu kan perbuatan. Justru ada orang katakan ini merupakan gabungan antara delik formil dan delik material. Perbuatan dan akibatnya. Akibat tadi si Reza ngomong adalah kerugian negara. Tetapi kerugian negara itu bisa berlangsung, bisa ada karena ada perbuatan. Apa perbuatannya? Menyalahgunakan kewenangan. Menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu kan perbuatan. Memanong, mengayuh ke uang sendiri, yang injuk duit, atau transfer uang, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah delik formil dan delik material. Kita masuk tadi kan ada yang jawab. Pak, ada delik aduan sama delik biasa. Ya. Tadi delik formil dan delik material. Ya. Ini ada delik lagi. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Menarik kan? Hampir sejam lebih ini. Ya. Dasar. Tapi biarlah kita lanjut dulu. Kita lagi istirahat. Ya. Ini baru masuk tadi. Yang Mak Mano nak delik aduan, yang Mak Mano nak delik biasa. Ya. Coba. Yang kita sebut kelak delik delik aduan. Delik yang baru bisa dituntut jika ada pengaduan. Ya. Kalau tidak ada pengaduan, justru itu nanti ada azasnya bahwa sidang itu harus di stop, action de jure, ya harus di stop karena tidak ada pengaduan. Hakim lihat, datang tadi pengaduan. Justru dia harus ada pengaduan dulu. Misalnya aku dihina pasal 310, menyerang kehormatan, ya, menuduh suatu bermaksud, ya, ini delik yang hanya dituntut jika ada pengaduan. Ya,
IT misalnya dihina melalui IT, paling lama 9 tahun atau apa-apa. Walaupun penegak hukum mengetahui bahwa saya dihina, saya harus menyampaikan pengaduan. Ya, belum ada orang yang mengadu katanya dan lain sebagainya. Ini namanya delik aduan. Kalau dia biasa, tidak usah saya terangkan lagi. Tapi delik aduan ini kita bagi juga prak delik yang bersifatnya absolut dan prak delik yang bersifatnya alternatif. Ya, apa itu delik aduan absolut? Artinya dia tidak bisa dipisah, absolut. Kalau delik alternatif dia bisa dipisah. Misal, tadi saya kembalikan, si A mengadu, ya, kepada aparat penegak hukum bahwa istrinya berselingkuh, ya, dengan B. Karena ujinya Pak, aku udah baca bini aku tuh aku masih sayangnya Pak, aku ngadu ke lanangnya Be. Karena itu adalah absolut. Artinya harus kedua-duanya. Ya, apabila mengadukan lawan dari selingkuh istrinya, bahwa istrinya juga terseret untuk juga dituntut, ya, itu juga diproses. Itu delik absolut, ya. Nah, sekarang delik absolut ini kita lihat di pasal 284 yang saya katakan tadi, ya. Nah, ada yang sifatnya delik relatif. Ya, mudah-mudahan ya banyaklah dapat pengetahuan lah ya setidaknya walaupun memang sebenarnya saudara sudah paham. Coba. Amin. Kelak delik absolut adalah kelak delik yang tidak dipisah. Misalnya terjadi perselingkuhan di pasal 284 KUHP, istri A berselingkuh dengan B. Lalu A melaporkan B saja karena masih sayang terhadap istri, tidak bisa. Kedua-duanya harus dilaporkan, diadukan. Itu dia absolut. Ya, justru itu orang berselingkuh itu kadang-kadang suaminya berat untuk melaporkan. Nah, timbul pertanyaan saya. Kembali kita agak ilmu S2 di sendiri. Mengapa sampai negara, ya, memberikan suatu ruang bahwa ini merupakan tindak pidana aduan? Ngapo? Perselingkuhan ini dimasukkan di kategori, coba Pak Hermansyah, ngapo dikategorikan tindak pidana aduan? Artinya kalau tidak ada pengaduan, tidak bisa Hermansyah, ya? Tidak bisa. Ya, mengapa justru negara memberikan ruang, ini macamnya tidak pidana aduan? Ya, tindak pidana aduan. Oke. Dikenakan ada aturan mengenai minta izin dulu dengan istri pertama. Jadi mengandung dari situ makanya harus jangan selingkuh. Pak Dokter, mengenai hubungan itu. Bukan Andika. Kalau secara filosofisnya kita kan diberikan ruang, ya. Yeah. Negara memberikan ruang kepada kita. Kami mengharapkan atau kami meminta aduan dari kamu. Artinya kita punya kewenangan mau mengadu atau tidak, ya. Itu kan? Ada apa persoalannya? Persoalannya hukum khususnya negara sekarang ini lebih mengutamakan harga diri seseorang, kan itu kan? Harga diri seseorang itu lebih dilindungi. Ya. Berpikirlah kamu kalau kamu adukan kira-kira tercoreng enggak nama keluarga kamu? Ya. Kalau kamu diamkan silakan. Artinya dia mempunyai hak alternatif. Pilih. Menurutmu pilih bagaimana, apakah Anda mau mengadukan atau tidak? Walaupun kami tahu karena ini sudah masuk lingkup tindak pidana aduan, kami tidak bisa berbuat banyak karena kami harus menunggu aduan kamu dulu. Timbul pertanyaan kita secara filosofis, mengapa? Karena ini adalah menyangkut harga diri, ya. Aib. Kalau dia melaporkan istri aku berselingkuh, aib kemana-mana yang apa? Pilih kepada Anda, apakah proses hukum, apakah menjaga aib. Itu kan. Coba, itu kita berpikir filosofis, ya.
Nah, ini jadi persoalan kelak delik yang sifatnya adalah absolut. Artinya menunggu nak kau adukan apa tidak dan lain sebagainya. Ya, sebab kalau kau nak ngadukan, kau adukan galau, termasuk bini kau. Itu absolut. Tetapi ada juga kelak delik yang sifatnya relatif. Ya, ya. Coba. Kelak delik yang sifatnya adalah relatif. Apa maksudnya? Relatif di situ, ya, dia bisa dipisah. Coba kita lihat di sini. Korban boleh hanya mengadukan salah satu saja, misalnya pencurian dalam keluarga. Artinya korban hanya mengadukan teman anaknya saja, sedangkan anaknya tidak. Baca milih. Aku ngadukan kawan-kawan aku ini, ya. Kawan ini baik, ini ada ini, aku udah ngadukan ini dan lain sebagainya, ya. Nah, itu namanya relatif. Tetapi kalau absolut perzinahan tadi atau perselingkuhan tadi, dia adalah absolut. Kalau ini dia adalah sifatnya relatif. Nah, di sini, ya, kepada saudara untuk saudara pahami benar-benar sebenarnya ini adalah pelajaran-pelajaran dasar. Ya, walaupun kita misalnya di ilmu administrasi, Pak Yamin, DPR, tapi kita di hukum-hukum dasar ini kita paham ini, ya. Artinya, oh ini tidak pidana apa, ya? Tidak pidana ini berasal dari istilah apa? Oh ini Rambarve delik bisa menggunakan peristiwa pidana dan lain sebagainya. Inilah kembalilah kita dari S1 masuk S2. Kita lebih banyak nanti kepada saya membahas tentang teori-teori. Kita ini balik kepada teori lagi. Ya. Nah, ini si panjang. Mana Bu Halisa? Teruskan. Jam berapa? 4, 5. Ada Bu Halisa ada? Kalau balik dulu. Ada Pak, ada. Sedikit lagi ya sampai 4 saya. Ya Pak. Ya, oke. Sedikit lagi ya. Nanti bahannya ambil saja dengan Bu Alisah ya, bahan-bahan ya. Ada di dalam istilah hukum pidana itu adalah strafrecht slutinggronden ya, slutingsgronden ya. Ada hal-hal yang juga bahwa orang itu tidak bisa karena perbuatannya tegas dilarang, tetapi dia tidak bisa dihukum. Ya, apa contohnya? Strafrecht slutinggronden ini. Coba kita lihat. Ada yang melekat pada perbuatannya. Melekat pada perbuatannya ya. Misal pasal 44 ayat 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat ya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Melekat. Itulah kita menghindarnya kalau wong gilo itu kalau dibunuhnya, berarti urusan itu ya, kalau tujahnya dan lain sebagainya. Artinya dia melekat pada jiwanya. Ya. Dia melekat pada orangnya. Jadi strafrecht slutinggronden itu adalah dalam keadaan-keadaan tertentu orang tidak bisa dihukum. Itu dalam azas hukum pidana ya. Coba. Sekarang pada perbuatannya. Pasal 48 yang kita istilahkan adalah opermacht, paksaan. Pasal 49 coba kita baca. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan cara melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana. Tadinya kita tidak paham ya apa yang melekat pada perbuatan, apa yang melekat pada orangnya. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Contohnya apa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang? Orang algojo nembak mati. Hukuman mati kan? Tidak bisa karena dia menjalankan undang-undang atau perintah jabatan. Terakhir ini ya. Ini di dalam hukum pidana itu ada istilah dadersap dan delneming. Ya, ada dadersap dan delneming pasal 55. Ya.
Mengapa ada aturan ini? Sebab dalam tindak pidana itu kadangkala dilakukan lebih dari satu orang. Apalagi misalnya menyangkut tindak pidana korupsi. Kalau korupsi itu dilakukan oleh wong dewean, namanya maling, ya, bukan korupsi, dewean, ya. Nah, justru dilakukan oleh beberapa orang. Itulah yang saya katakan, paling populer lah itu digunakan pasal 55 yang kita katakan adalah pasal penyertaan. Ya, Del Deming itu berpokok menentukan pertanggungjawaban. Dia pasal penyertaan. Ya, orang yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Inilah pasal-pasal Del Deming. Artinya untuk menyeret orang-orang lain yang melakukan tindak pidana. Ini pun ada sejarahnya. Mengapa itu? Ya, sejarah hukumnya ada karena dilakukan itu susah hukum untuk menyeret seorang yang melakukan pemerkosaan. Dia tidak memperkosa, tetapi megang kakinya baik. Ya, itu Pak Yamin, megang kakinya baik. Mana nak nyeretnya? Padahal normanya adalah melakukan yang namanya pemerkosaan itu adalah melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh perempuan. Itu kriterianya. Tetapi dia tidak memperkosa, tapi megang kakinya. Mana untuk nyeret yang megang kakinya? Tidak maling ayam, ya. Tapi makan kuahnya baik, ya. Tidak makan dagingnya, tapi makan kuahnya baik, dan lain sebagainya. Itu pun hukum tidak akan melihat siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang membantu melakukan, dan lain sebagainya. Itulah persoalan-persoalan, ya. Ada lagi ketentuan summon law, ya. Apa? Beberapa perbuatan, ya, delik baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, delik mana diadili sekaligus, ya. Dia diadili sekaligus dalam beberapa, ya, kasus. Istilahnya itu adalah apa itu dalam hukum pidana itu, ya, lupa. Artinya dia dijadikan konkursus, ya, konkursus dijadikan. Ini juga ada istilah nebis in idem, ya, penyelesaian di persidangan dan lain sebagainya. Saya rasa itu pengetahuan saudara. Sampai sebelum ini ada pertanyaan kira-kira? Saya ada pertanyaan Pak dosen. Iya, boleh. Assalamualaikum Pak. Deman ini. Waalaikumsalam. Jadi Yamin Pak. Oh ya, Min. Ya, Min. Silakan Min. Kita hukum pidana kita maupun perdata kita di Indonesia ini yang terkesan selama ini tajam ke bawah tuh ke atas. Karena dalam pembuktian delik yang kita bicarakan pada saat ini, terutama sekali dalam delik pasal 353 dan 350. Contoh kasus Novel Baswedan. Jadi akan menjadi suatu konsumsi atau menjadi alat bagi rezim atau penguasa untuk memberikan doktrin atau tekanan kepada pelaku. Mana mungkin dengan tidak sengaja melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kasus Novel Baswedan dijatuhkan pasal 353 harusnya menurut kita yang awal secara logika maupun secara batin itu tidak mungkin tanpa sengaja mendatangi suatu tempat dan menyiramkan air keras. Begitu juga sebaliknya menjadi alat atau kadang-kadang menjadi sumber mata pencarian, menjatuhkan hukuman delik pasal 388 dan 3 pembunuhan berencana. Nah, dalam pembuktiannya saya lihat Pak Dokter, dalam pembuktian ini erat sekali hubungannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat sangat miris sekali dengan situasi yang berada
penegakan hukum di negara kita yang sedang berlangsung sekarang ini. Bagaimana menurut pemahaman dosen dalam hal itu yang terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yamin ya. Saya ini juga seorang praktisi ya, mengalami apa yang dibicarakan dan lain sebagainya. Memang kadangkala di fakta persidangan itu ya saya katakan ya, benteng terakhir itu adalah sebenarnya di wilayah Mahkamah Agung. Ya, silakan dalam sistem peradilan pidana mau main apapun harusnya benteng terakhir itu di Mahkamah Agung yang kita katakan sangat merdeka dan pembagian kekuasaan sudah jelas dia adalah yudikatif ya, tidak ada intervensi apapun. Coba saya kembali kepada novel. Negara dalam hal ini diwakili oleh menuntutnya 1 tahun kan gitu. Itu Pak Yamin. Artinya negara cuman butuh terhadap itu penyurat Nobel Baswedan. Itu jaksa itu kan representasi negara. Akhirnya pro dan kontra dan lain sebagainya. Hakim menjatuhkan 2 tahun. Ya. Artinya dia ada lebih dari tuntutan. Tetapi dia masih masuk di dalam pasal itu. Nah, persoalannya Pak Yamin dalam praktek hukum ini, ya, masyarakat memandangnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, beginilah dalam praktek hukum. Seorang koruptor yang kita lepas, ya, seperti saya melepas Agustinus, kredit macet sampai 25 miliar di bank sentral. Kita lepas. Kenapa? Artinya dia di wilayah hukum pertama. Wong minjam duit, gak balik, kano pailit, lalu pajak ditarik ke tipikor. Saya punya persepsi. Kalau saya punya utang di bank, lalu saya tidak mampu bayar, nah ini bisa diseret ke tipikor itu. Ya, artinya bagi si Agustinus dia bilang, oh ini hukum ini adil, hakim ini bersih, ya. Tetapi bagi negara dalam hal ini yang menuntut 13 tahun, kacau hakim ini. Nah itu. Artinya paling pelik Pak Yamin. Kalau segi hukumnya paling pelik. Justru karena itu kita berusaha sebagai benteng terakhir, syarat jadi hakim itu pertama dia harus jujur, ya. 2 dia harus berani, ya, jujur, berani, dan tidak terikat dengan siapapun. Kalau 3-tiganya itu dengan bismillah dia memutuskan. Nah, justru itu saya lebih pendapat, ya, bagaimana praktek penjalanan hukum kita ini, justru itu saya katakan di dalam sistem peradilan pidana yang punya tujuan sama, polisi, jaksa polisi untuk menegakkan keadilan, di sini masih ada gap, ya, masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Tadi saya katakan ada yang memandangnya ini tidak sengaja. Kita sebagai orang awam tidak mungkin tidak sengaja bawa motor, bawa parah kan begitu, ya? Gimana tidak sengajanya? Bawa motor subuh-subuh, biasanya dia tidur siangan lalu tidur subuh-subuh. Tapi mungkin ada legal reasoning lain, ya, ada alasan-alasan lain sehingga jaksa sebagai wakil negara menuntutnya 1 tahun. Nah, hakim melihat keadaan ini, minta jangan terpengaruh oleh opini publik, ya, semata-mata hukum. Bentar, apa ini? Halo, ini? Halo, habis. Udah Pak Yamin, kita ngomong-ngomong berteleponan, ya. Terima kasih Pak Dazon. Banyak Pak. Oke, kita ngomong bertelepon itu Bu Halisal marah ini. Nabi. Asar dulu. Ya. Besok gitu nih, asar dulu, sembahyang dulu. Terima kasih banyak, ya. Kalau ada memang manfaatnya, ambil. Kalau udah kasih, yang
telingo lewat bela. Itulah pengetahuan dasar kita. Semoga kita berjumpa dalam perkuliahan KGI ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, jangan bubar dulu, kita foto bareng dulu, tolong tampakkan wajahnya gitu. Untuk Pak Saipudin, Pak, materinya tolong di ini Pak. Layarnya. Ini kan dulu, share materinya Pak. Ditutup dulu Pak, share materinya. Pak Saipudin. Kak, hidup ke rai kamu nak dipoto. Yo. Sudah. Oke. Tolong Pak Saipudin mungkin muncul dulu Pak. Apa? Nah, foto dulu Pak, sebentar Pak. Foto Pak. Foto. No. Bentar. Dulu, stop dulu. Bentar dulu Pak. Ini di mana ini yang dapat foto ini? Foto apa? Ini Pak Ahmad Guna. Sudah. Foto lah sudah. Tolong dihidupkan dulu semuanya wajahnya, tolong. Sudah Bu. Tolong Pak ya. Nah, lepas enggak belum? Kamu cicin tuh Jaira. Bentar, satu kali lagi. Aduh, ini banyak yang bubar ini. Kalau ke di absen. Di meeting kuliah. Di absen. Bubar tulangnya tahun depan. Keluar dia barusan keluar. Dalam satu session dan lulus. Kemana? Percetakan. Sudah di screenshot Bu. Halo. Sudah. Ya, Oke, sudah Bu. Ya sudah. Oke. Ya kita tunggu ini ya, Pak. Begini. Jelek sinyal. Putus. Oke, kita screenshot sekali lagi nih. Yo. Bisa nanti dilihat di grup tuh hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya materi kita setelah ini kan mata kuliah hukum administrasi negara. Tapi ini karena Bu Striknya dalam kondisi tidak sehat, jadi tidak bisa ngajar. Tapi dia ada memberikan beberapa lembar materi ajar gitu. Nanti akan di-share di grup gitu. Sudah saya share tadi di grup. Jadi mungkin kita bubar ya. Jadi saya langsung ini saja. Kita kan ada acara sesi penutupan gitu ya Pak ya. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, walaupun memang ada yang keluar masuk, yang tidak konsisten dalam mengikuti ini, tapi saya
mencoba maklum gitu kan. Tapi saya pada prinsipnya kita dalam hal ini sukses karena selalu bertahan di atas 40-an gitu kan. Sementara kita seluruh peserta itu 54 orang yang kalau tercatat di administrasi kami gitu. Jadi mohon maaf kalau sekiranya dalam penyajian matrikulasi ini kurang berkenan atau kurang nyaman, karena kita juga sama-sama tahu ini baru pertama kali kita melakukan kuliah dalam posisi daring gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita untuk kuliah selanjutnya dalam 1 semester ini memang masih daring, jadi tidak akan ada tatap muka, ya artinya tetap saya mohon partisipasinya untuk aktif gitu. Bagaimana cara kuliah daring, ya artinya itulah yang harus kita lakukan gitu. Nah, terkait dengan masalah materi ajar dan segala macamnya, nanti tetap akan kami lakukan koordinasi dengan setiap dosen pengasuh mata kuliah, karena kita dalam proses ajar ini ada RPS yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu itu materinya apa saja setiap mata kuliah, dan nanti tetap kita yang akan mengatur itu adalah program studi yang akan melakukan men-sharing siapa yang berhak masuk dan siapa yang belum masuk gitu, yang berhak masuk gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kerjasama itu sangat perlu kami dapatkan dari Bapak Ibu sekalian, karena kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu ya. Kemudian juga berusaha untuk kedepannya lebih baik lagi bagaimana dalam proses pengajaran ya, sebagaimana yang disampaikan oleh apa tadi saya lupa gitu, bahwa minta materi ajarnya ada, memang itu hak Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah itu saya berusaha untuk materi ajar itu akan lengkap Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Karena kita juga tidak bisa di Zoom ini, di call ini untuk hanya sekedar omong kosong gitu, artinya sekedar bincang-bincang biasa. Tapi saya yakin Bapak Ibu masih menyempatkan diri dalam kesibukan untuk kuliah, itu memang sangat saya hargai dan saya boleh dikatakan bangga ya, walaupun dalam kondisi usia dan waktu yang begitu padat tapi masih ingin kuliah gitu. Saya mendukung penuh dan saya akan membantu sepenuhnya supaya semuanya lancar. Nah, itulah mohon kerjasamanya, mohon ada masukannya sekiranya dalam pengelolaan kami ini nanti ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan atau barangkali ada hal-hal yang masih kurang, kami tidak menerima tidak menutup untuk diberikan saran atau kritik yang sifatnya membangun. Kami mengharapkan itu. Karena memang kami tidak akan pernah tahu. Ke depan, untuk kali pertama ini mungkin kita sama memaklumi. Tapi untuk selanjutnya perkuliahan kita daring ke depan, diminta kami mengharap sebagai mahasiswa, khususnya pribadi saya, agar mendapatkan suatu rangkuman atau diktat yang bisa sebagai referensi pegangan bagi kami, selain kita mungkin melakukan secara langsung, secara daring dengan dosen yang bersangkutan, tetapi juga kami memegang ada pegangan rangkuman atau diktat dari dosen tersebut. Jadi kadang-kadang dengan banyaknya yang keluar masuk kata Ibu tadi, tidak ada yang tertinggal bahan-bahan yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Itu harapan kami untuk ke depan. Terima kasih. Ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, artinya gayung bersambut ya Pak. Itulah tetap ada kerjasama di antara kita sehingga kita tetap perkuliahan kita ini mempunyai standar mutu gitu. Jadi kita juga saya dan staf saya selaku pengelola artinya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani sebaik mungkin ya, sehingga prodi ini akan berjalan dengan sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan. Itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selesai.
wabarakatuh.